Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang osteoporosis. Berikut penjelasannya. Definisi osteoporosis. Osteoporosis adalah epidemi kesehatan masyarakat yang mempengaruhi segala usia, jenis kelamin, ras, dan etnis. Perilaku gaya hidup, penyakit, dan pengobatan harus ditinjau untuk mengidentifikasi faktor risiko untuk mengembangkan osteoporosis. Penyebab sekunder kehilangan tulang harus dieksplorasi, terutama untuk pasien dengan onset dini atau osteoporosis berat. Osteoporosis merupakan kelainan tulang yang ditandai dengan kepadatan tulang yang rendah, mengalami gangguan arsitektur tulang, dan kekuatan tulang yang mempengaruhi seseorang peningkatan risiko patah tulang. Selanjutnya, epidemiologi. Kepadatan tulang yang rendah, osteoporosis, dan patah tulang karena osteoporosis sangat umum terjadi dan mempengaruhi semua ras dan kelompok etnis. Kepadatan tulang yang rendah diperkirakan terjadi di 53% wanita kulit putih non-Hispanik, 48% orang Amerika Meksiko, dan 36% wanita kulit hitam non-Hispanik. Sedangkan osteoporosis mempengaruhi 16% non-Hispanik putih, 20% Meksiko Amerika, dan 8% non-Hispanik hitam. Untuk prevalensi penyakit meningkat pesat seiring bertambahnya usia, dari 7% untuk usia 59 tahun hingga 35% pada wanita berusia 80 tahun. Sedangkan pada pria, sekitar 35% berusia 50 tahun ke atas memiliki kepadatan tulang yang rendah. Kemudian meningkat menjadi 53% pada pria berusia 80 tahun ke atas. Prevalensi osteoporosis pada kulit putih adalah 4%, pria Meksiko Amerika 6%, dan non-Hispanik kulit hitam adalah 1%. Untuk prevalensi osteoporosis meningkat hingga 11% pada pria berusia 80 tahun ke atas. Prognosis untuk osteoporosis diantaranya, jika osteoporosis terdeteksi sejak dini dan dilakukan tindakan medis yang tepat akan menghasilkan hasil yang baik, atau dengan arti terkontrol dan dapat diminimalkan risiko yang terjadinya. Namun berbeda halnya ketika osteoporosis tersebut tidak ditangani dengan tepat yang dapat mampu menyebabkan timbulnya nyeri kronis hingga patah tulang. Risiko yang dapat terjadi seperti patah tulang dan juga upaya peningkatan bone mineral density atau meningkatkan kepadatan mineral tulang dapat menggunakan obat anti-osteoporosis, salah satunya bifosfonat. Namun, bifosfonat ini memiliki harga yang mahal, juga dapat memberikan efek samping serius seperti osteonekrosis rahang. Selain itu, dapat pula dengan olahraga. Menurunnya status medis dapat dicegah dengan memberikan manajemen nyeri yang tepat dan jika diindikasikan dapat menggunakan alat ortotik atau alat bantu pendukung tulang. Wanita pasca menopause tetap berisiko tinggi untuk mengalami osteoporosis karena adanya perubahan hormon yang cukup signifikan. Fraktur vertebra pun sering terjadi sehingga menyebabkan kifosis. Sulit untuk hidup mandiri karena adanya keterbatasan dalam menopang tubuhnya sehingga memerlukan bantuan orang sekitar. Etiologi osteoporosis. Osteoporosis merupakan kondisi yang multifaktorial yang dapat disebabkan lebih dari satu faktor resiko seperti genetik, diet yang kurang tepat, gaya hidup, status hormon, penyakit tertentu, dan konsumsi obat-obatan seperti obat terapi anti-seizure. Misalnya menggunakan karbamazepin yang mampu menyebabkan osteoporosis dengan menurunkan nilai BMD dan juga meningkatkan resiko patah tulang dengan peningkatan metabolisme vitamin D yang menyebabkan konsentrasi vitamin D menjadi rendah. Faktor resiko tersebut dapat menyebabkan bone loss atau keropos tulang dan juga massa tulang puncak suboptimal. Keropos tulang pun dipengaruhi oleh usia yang semakin tua, itu massa tulangnya akan semakin berkurang, sehingga dapat menurunkan kualitas tulang dan juga kepadatan tulang, di mana ini sebagai faktor angka. Begitupun dengan massa tulang puncak suboptimal yang mampu menurunkan kepadatan tulang, sehingga ada pula faktor non-rangka yang dapat meningkatkan risiko terjadinya jatuh hingga patah tulang, yang pada akhirnya keduanya menyebabkan trauma fraktur. Selanjutnya adalah patofisiologi dari osteoporosis. Osteoporosis banyak terjadi pada wanita yang telah mengalami menopause, di mana kadar estrogen yang dihasilkan akan semakin menurun.
Menurunnya hormon estrogen ini akan menyebabkan hilangnya kepadatan tulang secara signifikan. Karena hal tersebut akan meningkatkan produksi dari osteoklas yang berperan dalam resorpsi tulang, sedangkan pada produksi osteoblas yang berperan dalam pembentukan matriks tulang akan mengalami penurunan. Kemudian, interleukin, prostaglandin E2, TNF-alfa, dan interferon gamma akan mengalami peningkatan, sehingga akan meningkatnya reseptor aktivator K-beta ligan yang merupakan salah satu sitokin yang berperan dalam proses destruksi tulang, dan menurunnya osteoprotegerin yang berperan penting dalam pembentukan tulang, sehingga akan meningkatkan proliferasi, diferensiasi, serta aktivasi osteoklas yang baru, serta memperpanjang kelangsungan hidup dari osteoklas dewasa. Sedangkan ketika terjadi peningkatan ekskresi kalsium dan menurunnya reabsorpsi kalsium di ginjal akan menyebabkan hipokalsemia. Hipokalsemia ini akan merangsang pengeluaran dari hormon paratiroid. Meningkatnya hormon paratiroid tersebut akan menyebabkan meningkatnya reabsorpsi dari kalsium yang ada pada tulang, sehingga terjadilah osteoporosis. Kemudian, pada patofisiologi usia lanjut, di mana fungsi tubuh yang akan semakin berkurang semakin bertambahnya usia, hal inilah yang akan menyebabkan menurunnya reabsorpsi kalsium di ginjal, menurunnya growth hormone atau hormon pertumbuhan. Lalu pada wanita juga menurunnya sekresi hormon estrogen, berkurangnya aktivitas fisik, sehingga akan terjadi gangguan fungsi dari osteoblas yang berperan dalam pembentukan tulang. Hal ini akan meningkatkan turnover tulang atau remodeling tulang. Selain itu juga pada usia lanjut terjadi defisiensi vitamin D yang berperan dalam penyerapan kalsium. Akibatnya, absorpsi kalsium di usus akan menurun dan terjadi paratiroidisme sekunder karena meningkatnya hormon paratiroid. Hal ini juga akan meningkatkan dari turnover tulang atau remodeling tulang, sehingga terjadilah osteoporosis. Selanjutnya adalah diagnosis. Untuk mendiagnosa osteoporosis pada pasien, perlu dilakukannya tes lab dan anamnesis pada pasien yang meliputi 1. Riwayat penyakit dan pengobatan pasien, 2. Pemeriksaan fisik lengkap, 3. Identifikasi faktor resiko. Wanita pasca menopause dan laki-laki usia di atas atau 50 tahun sangat rentan mengalami osteoporosis. Yang keempat, tes laboratorium untuk mengetahui kemungkinan osteoporosis sekunder. Tes yang paling umum digunakan yaitu kadar 25OH vitamin D serum sebagai indikator status vitamin D total tubuh. Kadar 25OH vitamin D dalam berbagai kondisi yaitu pada kondisi normal di atas atau sama dengan 30 Ng per mili, insufisiensi 11-29 Ng per mili, defisiensi vitamin D di bawah atau sama dengan 10 Ng per mili. Yang kelima, pengukuran massa tulang dengan menggunakan metode DXA yang dilakukan pada femoral shear, pinggul total, dan atau tulang belakang. Pengukuran massa tulang kemudian dinyatakan dalam bentuk test score. Nilai test score dalam berbagai kondisi yaitu pada kondisi normal di atas atau sama dengan -1 atau 10% di bawah standar deviasi rata-rata atau lebih tinggi. Osteopenia -1 sampai -2,5 atau 10 hingga 25% di bawah standar deviasi rata-rata. Osteoporosis di bawah atau sama dengan -2,5 atau 25% di bawah standar deviasi rata-rata. Pada sasaran terapi osteoporosis adalah untuk meningkatkan kepadatan mineral tulang, menghindari terjadinya keropos tulang lebih lanjut, dan menjaga agar tidak sampai terjadi patah tulang atau menghindari kegiatan-kegiatan yang memiliki risiko tinggi yang dapat menyebabkan patah tulang, contohnya seperti olahraga berat. Dan untuk strategi terapi sendiri memiliki tujuan yaitu yang pertama, mencegah terjadinya fraktur dan komplikasi, pemeliharaan dan meningkatkan densitas mineral tulang, mencegah pengeroposan tulang, dan mengurangi morbiditas dan mortalitas yang berhubungan dengan osteoporosis. Selanjutnya,
Penata laksanaan osteoporosis. Yang pertama ada terapi non-farmakologi, yaitu meliputi yang pertama ada diet, karena obesitas menunjukkan bahwa adiposit memiliki dampak negatif pada kesehatan tulang. Yang kedua, konsumsi kalsium. Jika kekurangan kalsium akan menyebabkan tulang menjadi rentan dan rapuh. Yang ketiga ada vitamin D. Jika kekurangan vitamin D akan menyebabkan tulang menjadi rapuh. Yang keempat, tidak merokok. Karena merokok dapat menyebabkan penurunan osteoblas dan pembentukan tulang sekunder akibat peningkatan kortisol. Yang kelima ada tidak mengonsumsi alkohol. Karena alkohol dapat meningkatkan resorpsi tulang, menurunkan pembentukan tulang, serta meningkatkan kerusakan tulang. Yang keenam, mengurangi konsumsi kafein. Karena kafein dapat meningkatkan ekskresi kalsium, peningkatan laju pengeroposan tulang, serta menurunkan efisiensi penyerapan kalsium pada usus. Yang ketujuh ada olahraga. Karena olahraga dapat mengurangi resiko patah tulang dengan menstabilkan kepadatan tulang dan meningkatkan kekuatan otot. Yang kedua, terapi farmakologi. Terdapat beberapa obat. Yang pertama, suplemen. Contohnya kalsium dan vitamin D. Mekanisme vitamin D yaitu dengan meningkatkan absorpsi kalsium. Yang kedua, agen antiresorptif. Contohnya bifosfonat. Mekanismenya menghambat resorpsi tulang, prenilasi diblok, dan menghambat signaling protein guanosin trifosfat sehingga menurunkan pematangan osteoklas. Yang ketiga, agonis atau antagonis estrogen. Contohnya raloxifen dan kalsitonin. Mekanisme dari raloxifen yaitu dengan mengikat reseptor alfa dan beta estrogen. Sedangkan kalsitonin dengan menghambat degradasi tulang oleh osteoklas, sel-sel yang menghancurkan matriks ekstraseluler dan merangsang penyerapan kalsium dan fosfat oleh tulang. Yang keempat ada RANK ligand inhibitor, contohnya denosumab. Mekanismenya merupakan antibodi monoklonal yang menghalangi untuk mengikat reseptor RANK di permukaan sel prekursor osteoklas dan osteoblas, menghambat osteoklatogenesis dan meningkatkan apoptosis osteoklas. Yang kelima, analog hormon paratiroid, contohnya abaloparatid dan teriparatid. Mekanismenya dengan meningkatkan pembentukan tulang dengan sedikit peningkatan resorpsi tulang untuk efek anabolik. Yang keenam, sklerostin inhibitor, contohnya romosozumab. Mekanismenya merupakan antibodi monoklonal manusiawi yang mengikat sklerostin untuk mencegah penghambatan pembentukan tulang dan menurunkan resorpsi tulang. Kita lanjutkan pembahasan mengenai obat-obatan osteoporosis. Obat osteoporosis dapat terbagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama, kita bisa menggunakan suplemen. Suplemen yang dapat digunakan yaitu kalsium dan vitamin D. Selanjutnya ada agen antiresorptif yang dapat digunakan obat bifosfonat. Yaitu obat bifosfonat merupakan obat yang pada strukturnya memiliki dua gugus fosfonat yang terdiri dari alendronat, ibandronat, risedronat, dan asam soledronat. Kemudian golongan agonis-antagonis estrogen yang terdiri dari raloxifen dan kalsitonin. Selanjutnya ada RANK ligand inhibitor. Contoh obatnya adalah denosumab. Kemudian golongan selanjutnya adalah analog hormon paratiroid yang terdiri dari abaloparatid dan teriparatid. Kemudian golongan sklerostin inhibitor, contoh obatnya adalah romosumab. Selanjutnya kita bahas mengenai efek samping obat-obatan osteoporosis. Yang pertama, konstipasi dapat disebabkan karena penggunaan suplemen kalsium. Selanjutnya ada heartburn dan dispepsia yang disebabkan oleh obat bifosfonat.
Heartburn merupakan sensasi perih atau panas seperti terbakar di dada bagian atas atau tengah, sedangkan dispepsia merupakan ketidaknyamanan di perut bagian atas. Selanjutnya, dermatitis dan ruam kulit dapat disebabkan oleh penggunaan denosumab. Kemudian kram kaki dan kejang otot yang merupakan efek samping dari raloxifene. Selanjutnya, kalsitonin memiliki efek samping menyebabkan hipokalsemia atau rendahnya kadar kalsium dalam darah. Sedangkan abaloparatid dan teriparatid efek sampingnya adalah menyebabkan hiperkalsemia atau tingginya kadar kalsium dalam darah. Dan yang terakhir, romosozumab memiliki efek samping menyebabkan sakit kepala dan nyeri sendi. Berikut adalah sedikit penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.